Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara menyadari keberadaan kita yang banyak dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan menopang kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11 berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Paulus menyatakan kerinduan hatinya yang terdalam. Setelah menjelaskan bagaimana dia meninggalkan semua pencapaian dan kebanggaannya di masa lalu demi Kristus, dia mengungkapkan apa yang sekarang menjadi fokus dan tujuannya, untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam. Bapak Ibu Saudara, kata mengenal Dia lebih dari sekedar kita mengetahui tentang Dia, tetapi memahami isi hati Tuhan, memahami kerinduan Tuhan, memahami kehendaknya Tuhan, supaya kita dapat menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Paulus ingin mengalami kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa ini adalah kuasa yang hidup, yang mengubah dan yang memampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Ini bukan hanya tentang memahami doktrin kebangkitan, tetapi tentang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya sendiri untuk mengatasi dosa, kelemahan, dan tantangan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, lanjut dikatakan persekutuan di dalam penderitaannya. Paulus menyadari bahwa mengenal Kristus secara mendalam juga berarti ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Ini bukan berarti mencari penderitaan, tetapi bersedia menderita demi Kristus dan Injil. Kata persekutuan atau koinonia menekankan kebersamaan dan partisipasi aktif dalam penderitaan Kristus. Paulus ingin mengalami kebersamaan dengan Kristus dalam penderitaannya. Bukan berarti penderitaan kita tidak bisa makan, tidak punya pakaian dan sebagainya. Tapi penderitaan adalah menyalipkan keinginan daging kita untuk melakukan kehendak dosa. Biar Roh Kudus memampukan kita untuk taat akan firman-Nya. Dan yang terakhir, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini mengacu pada kematian terhadap diri sendiri,
penyangkalan diri, dan penundukan diri kepada Allah. Seperti yang dilakukan Kristus, yang dilakukan Yesus kepada Bapa. Punya kapasitas, punya kemampuan, tetapi tidak digunakan. Ya, kadangkala kita menghadapi seperti itu, saudara ya. Mari kita menyadari firman Tuhan. Kehendak firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau bicara dengan kita. Paulus ingin memiliki sikap dan karakter yang sama dengan Kristus. Bahkan dalam menghadapi kematian. Ini adalah proses bertahap dari penyucian dan pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Dan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan Paulus. Dia ingin mencapai kebangkitan tubuh dan hidup kekal bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, Paulus menyatakan bahwa pengenalannya akan Kristus adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dia bersedia mengalami kuasa kebangkitannya, ikut menderita dengannya, dan menjadi serupa dengannya dalam kematiannya, dengan tujuan akhir memperoleh kebangkitan yang mulia. Ayat ini menantang orang percaya, saudara dan saya, untuk memiliki kerinduan yang sama. Untuk tidak hanya mengetahui tentang Kristus, tetapi mengenal Dia secara pribadi dan mendalam. Dan untuk mengizinkan pengenalan itu membentuk seluruh hidup kita menjadi lebih sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Mengingatkan, menyadarkan kami akan tujuan hidup kami. Di tengah-tengah ambisi kami. Di tengah-tengah perolehan akan pencapaian kami, Tuhan. Karena kami sadar akan kehendak-Mu, kerinduan-Mu dalam hidup kami untuk kami lebih mengenal-Mu, agar kami lebih dapat menyenangkan hati-Mu. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat buat kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.